كان في الحال يخطر لمن يناديه ينصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. شروط الصلاة ثمانية شروط. هذا جمع شرط. Faslun, satu pasal. Syurutus sholati thamaniyatun. Syarat-syaratnya salat thamaniyatun itu ada 8. Taharatul hadatsaini, yang pertama suci dari 2 hadas, yaitu al-hadasil asghar wal hadasil akbar, yaitu suci daripada 2 hadas kecil dan hadas besar. Terus yang keduanya wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Yang kedua suci daripada najis-najis di baju, di badan dan di tempat. Dan yang ketiganya wasatrul aurati, dan menutup aurat. Yang keempatnya wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Yang kelimanya wadukhulul waqti, dan masuknya waktu. Yang kelimanya al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui dengan fardu-fardunya salat. Terus wa alla ya'taqida, dan tidak boleh meyakini fardhon, satu fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya salat, sunnatan dianggap sunnah. Dan yang ke-8 yang terakhir wajtinabul mubtilati, dan menjauhi pembatalan-pembatalan salat. Baik, kita diulang lagi. Yang pertama apa? Syurutus sholati, syarat-syaratnya salat samaniyatun, itu ada 8. Jadi syaratnya salat ada berapa? Syurut itu adalah jam'u syartin, adalah jam'u. Jadi kalau misalkan isim mufradnya syartun, kalau isim musannanya syartani, kalau jamak taksirnya syurutun. Seperti mata, mata isim mufradnya ainun. Apa mata isim mufradnya? Ainun. Kalau isim musannanya, yaitu isim duanya, tinggal tambah alif dan an. Dia nggak bisa ainanu, nggak bisa ainani, karena dia bukan, dia berubahnya tuh bukan dengan harokat tapi dengan huruf, yaitu alif dan an. Adapun kalau jamak taksirnya, jamak taksir itu banyak, jamak yang banyaknya mata, bahasa Arabnya apa? Uyunun. Apa namanya? Berarti kalau uyunun apa? Mata. Uyunun ini adalah jamak taksir. Contoh isim mufrad kepala. Isim mufrad kepala isim 1, ra'sun, kepala. Kalau misalkan 2 daripada kepala, bahasa Arabnya isim musananya apa? Ra'sani. Tapi kalau misalkan dia jamak taksirnya apa? Ru'usun. Apa namanya? Thaib, ru'usun. Hadza ru'us itu adalah jamak tak. Contoh lagi bait, rumah. Baitun isim mufrad, 1 rumah. Kalau 2 rumah baitani. Kalau misalkan 3 rumah buyutun. Nah, buyut ini adalah jamak taksir, wa hakadza. Terus apa lagi? Manusia, isim mufradnya insanun. Kalau 2 manusia insanani, tinggal alif tambah alif dan an. Insanun, berarti ada nunnya terakhir tuh, tinggal ditambah alif dan an. Insanani. Terus kalau misalkan jamaknya unasun. Apa jamaknya? Unasun tuh manusia. Insanun 1 manusia. Terus kalau 2 manusia insanani. Kalau misalkan 3 manusia unasun. 1 orang, bahasa Arabnya nafarun. Kalau misalkan 2 orang nafarani. Kalau misalkan 3 orang anfarun. Berapa? Anfarun. Makanya kalau orang Arab menanya kam nafar. Berarti kalau kam nafar tuh berapa orang? Kam nafar berapa orang? Kam nafar tak antum? Gal nahnu salasata anfar. Kami 3 orang nafar, wa hakadza. Dan begitulah seterusnya. Tangan yadun isim mufradnya. 1 tangan yadun. Isim musannanya tinggal ditambah alif dan nun, jadi apa? Yadani. Nanti kalau misalkan jamaknya apa? Aidin. Apa? Aidin, wa hakadza. Rijlun, kaki isim mufrad. Kalau 2 kaki tinggal ditambah alif dan nun di lamnya, berarti rijlani. Kalau misalkan jamak daripada kaki arjulun. Apa namanya? Wahalumma jurra, dan seterusnya. Taib. Di sini syurutus sholati, syarat-syaratnya salat samaniyatun, itu ada. Oh, berarti syarat-syaratnya salat ada 8. Jadi engkau kalau mau salat harus memenuhi 8 syarat. Apa 8 syarat?
Nah, di sini apa 8 syarat? 8 syarat tersebut, satu, taharatul hadatsaini, bersih daripada dua hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Yaitu apa? Seperti kentut. Hadas kecil, atau langsung aja dari Inggris. Apa hadas kecil? Ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang mewajibkan wudu. Ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang mewajibkan wudu, itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar apa? Ma'aujabal ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi Gambarannya apa hadas kecil? Hadas kecil seperti kentut. Hadas kecil apa lagi? Megang perempuan yang bukan mahram. Bagaimana kalau perempuan kakak kita? Batal apa enggak wudunya? Enggak batal. Terus bagaimana kalau adik kita perempuan kita pegang? Enggak batal, karena dia adalah mahramnya kita. Apa mahram itu? Yaitu saudara atau saudara susu. Dia dilahirkan bukan dari ibu kita, bukan dari bapak kita, bukan. Cuman waktu dia nete, dia ngikut nete ke umi kita waktu kecilnya bareng sama kita. Berarti si perempuan tersebut saudara radha'ah, saudara susu atau suson. Maka perempuan tersebut walaupun cantik, nanti dia udah gede nggak boleh dikawin. Kenapa nggak boleh dikawin sama ente? Karena itu adalah saudara suson, saudara Batasannya kenyot, berapa kali ngenyot ya? Berapa kali nyedot susu ibu kita? 5 kali. Sedot, berhenti, sedot, berhenti, sedot, berhenti, sedot, sampai 5 kali, berarti dia jadi saudara kita. Paham tum? Paham tum? Walaupun dia cantik luar biasa, masya Allah, bintangnya desa, nggak boleh ente kawin. Kenapa? Karena dia pernah numpang netek di susunya ibu kita. Berapa kali tadi neteknya? 5 kali sedotan. Kalau 5 kali sedotan si perempuan, sama bareng sama kita lagi bayi nyedot ke ibu kita, dia ngikutin lagi. Udah gede, udah kelas, berarti bukan jodoh kita, berarti jodoh orang lah, karena dia adalah saudara Berapa kali batasan nyedotnya itu? Berapa sedotan? 5 kali sedotan. Wahakadha. Taib. Nah, di sini apa? Taharatul hadatsaini, satu, syaratnya sholat itu harus bersih daripada dua hadas kecil dan hadas Apa hadas kecil? Kentut, kencing, buang air besar, hilang akal karena sebab tidur, mabok. Apalagi hadas kecil? Megang perempuan. Ada namanya hadas kecil. Atau misalkan kencing, tahunya kencing yang keluar bukan air, tapi apa? Yang keluar adalah butiran emas, kecil-kecil, sakit, hati-hati, bukan enak. Tetap aja wudunya jadi batal. Atau pas lagi buang air besar, yang keluar bukan kotoran, tapi apa? Makanan, kecil-kecil. Walaupun bukan kotoran, bentuk makanan, hukumnya apa? Wudunya jadi batal. Atau yang keluar daripada kemaluan cuman angin doang. Apa kemaluan belakang? Dubur, kentut, tetap batal wudu. Wahakadha. Fahimtum? Jangan dianggap enteng. Itu kencing butiran emas, walaupun emas menguntungkan, tetap itu bisa bikin orang Jadi syaratnya sholat satu harus suci. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina." Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang ahli tobat. Maksiat tobat. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah. Bertakwa di sini apa? Takut pada Allah. Dengan apa? Imtithalul awamir wajtinabun, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu namanya takwa. Ya, bukan takwa seperti istilah orang-orang sekarang, takwa takut sama yang tua, bukan. Ini mah takwa itu apa? Imtithalul awamiri wajtinabun, itu namanya takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ada namanya takwa. Terus wa yuhibbul mutatahhirina, dan Allah senang kepada orang yang suka bersuci, bajunya bersih, imamahnya bersih, mukanya bersih, ya, dan nggak pernah ngeluh, senyum aja, nggak pernah duit juga senyum. Walaupun kakeknya nggak kemari-kemari, cuma nganterin doang. Anak punya njit cuma nganterin doang. Sekarang jarang datang kemari lagi. Nggak apa-apa, nggak usah ngeluh. Ada apa? Ya, karena namanya mondok adalah perjuangan. Kita orang ditinggal sama abah kita 2 bulan, 3 bulan waktu mondok, nggak pernah ditengok-tengok. Ya, kayak dibuang aja udah kita bilangnya alhamdulillah. Udah nggak ada lagi, udah nikmat minallah Subhanahu wa taala. Bersih, sorbannya bersih, gamisnya bersih, apalagi mukanya bersih. Yuhibbul mutatahhirina, dan dia Allah menyukai orang-orang yang suka bersuci. Apa? Innallaha jamilun yuhibbul wahakadha, sungguhnya Allah indah menyukai yang indah-indah. Jadi nanti juga usahakan pakaiannya bersih, imamah bersih, semua serba bersih. Wahakadha. Terus jadi satu syaratnya sholat bersih daripada 2 hadas kecil dan hadas
Apa hadas besar? Hadas besar waktu kita misalkan tidur, umur sudah 9 tahun. Tiba-tiba pas kita bangun, ya Allah, keluar sperma. Ana mimpi tadi berpelukan dengan kuntilanak misalkan. Atau saya tadi mimpi pelukan dengan siapa? Dengan bidadari. Cuman bidadarinya dia sudah balik lagi ke surga. Sayang cuman mimpi. Makanya kata ulama, kalau seandainya ada bidadari, kemudian dia di siang hari bulan puasa, dia bawa makanan kebuli dari surga langsung. Kita ikutan makan, padahal kita di dunia lagi puasa. Kita makan kebuli daripada bidadari. Batal apa enggak puasanya? Enggak batal puasanya. Kenapa enggak batal? Li'annahu min ta'amil jannah. Karena yang dibawa bidadari adalah makanan dari surga. Wah kata. Pokoknya yang namanya bidadari itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang namanya bidadari belum pernah kelihatan mata, dan cantiknya bidadari belum pernah kedengaran oleh telinga. Gimana bidadari? Masya Allah, bibirnya lengkuk-lengkuk, badannya, tingginya, aduh, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah nggak bisa digambarkan itu. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia bagaimana bentuk fisiknya bidadari. Insyaallah nanti bidadari bakal Ridwan ta'al ya Ridwan. Ridwan ta'al ya Ridwan, wahakadha. Bidadari, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang namanya bidadari, kalau seandainya satu rambut bidadari ditaruh di dunia, yang tadinya dunia gelap langsung terang. Dunia loh, bagaimana kalau satu rambut bidadari ditaruh di muka kita? Tadinya udah gelap langsung Terus itulah indahnya bidadari. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani, dan bersih daripada apa? Najasat. Apa najasat? Daripada fi thawbi, di dalam baju. Di dalam baju jangan sampai ada najis. Najis apa saja, Yang penting najis, tidak boleh ada yang namanya di dalam di dalam baju tersebut najis, Isob. Terus apa lagi? Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat, harus bersih badan. Badan seperti apa? Seperti kuku tuh, jangan sampai terhalang tanah. Tanah bukan najis, cuman dia menghalangi wudu. Atau di dalam mata di sini nih, maq namanya. Maq ini hadahwa. Lihad, bukan makna lihad. Ini lihad itu ini bolongan mata di sini. Di sini nih. Ini harus hilang matanya. Atau di sini maq. Di sini apa? Tai mata harus hilang. Orang wudu, pas selesai wudu masih ada tai matanya. Kalau kata orang Sunda namanya cil. Syai'un yajlisu yani ala tarfil ain hadha. Sesuatu yang duduk di di ujung, syai'un waqa'a fi tarfil ain, di ujung mata. Itu bisa menyebabkan terhalangnya air masuk sini. Makanya yang namanya itu tai mata harus bangun tidur jangan digisik-gisik pakai tangan, tapi apa? Jangan digesek-gesek. Pakai apa? Pakai lawon kata. Dia bakal dapat. Udah gitu baru ente mulai wud. Tapi kalau setelah wudu, udah tahajud, udah witir, udah apa, tiba-tiba tai matanya nggak hilang, berarti wudunya apa? Berarti sholat yang tadi sah apa enggak? Kenapa enggak sah? Karena wudunya tidak. Kenapa tidak sah? Jangan lamun Abdillah, jangan lamun. Muhammad Atos, jangan lamun. Nanti kalau udah jadi mufti baru santai. Jadi mufti juga bukan santai, harus terus ngaji terus. Wal makani, dan tempat, dan harus suci daripada tempat duduk. Terlebih-lebih orang mau khutbah Jum'ah, itu sajadah di atasnya, perhatikan ada teh cecak apa enggak. Kalau ada teh cecak, diambil teh cecaknya, atau sejadahnya diangkat. Jangan sampai orang sedang khutbah, pas dia duduk di atas sejadah, tiba-tiba yang dia dudukin apa? Teh cecak, nempel ke baju, masih basah, batal khutbahnya. Kenapa? Karena dia yahmilun najasah, membawa najis. Makanya perhatikan tuh orang-orang DKM tuh yang jaga sejadah di atas mimbar tuh. Wah kata terus. Wal makan, dan tempat apa? Sajadah ini. Terus. Wasatrul aurati, dan nutupin aurat laki-laki apa? Baina surrah apa? Baina surrah war rukbah. Antara pusar dan dari sini nih, dari pusar sampai ke lutut harus tertutup di sini. Karena ini adalah artinya apa? Kalau seandainya ada laki-laki dia sholat kelihatan badannya dari sini ke sini telanjang, cuman di sini ditutup. Dari pusar ke sini ditutup, cuman ini telanjang. Kemudian dia sholat, sah apa enggak sholatnya? Kenapa sah? Karena aurat laki antara pusar dan begitupun auratnya perempuan hamba sahaya.
Perempuan yang hamba sahaya yang bisa dibeli jual beli auratnya sama antara pusar dan lutut. Cuman ketika sholat. Tapi kalau misalkan perempuan hamba sahaya di depan lelaki yang bukan mahramnya dari ujung rambut sampai ujung maknya ya awewe ayeuna sataranyang hareupeuna laki. Neng ning sataranyang pan baina surruh warukbah itu mah ketika inda sholati ketika paham tuh ente? Paham? Main bola main bolanya. Ulah tegang deui ngaji deui rek main bola anak ya. Main bola. Terus wastiqbalul kiblati dan menghadap. Nah, jadi syaratnya salat harus menghadap kiblat apa? Yaitu yang pas dengan kompas kalau ada kompasnya. Ya. Tapi kalau dia ijtihad seperti orang berangkat ke gunung, dia ijtihad. Hasil dia ijtihad ya maksudnya apa? Harus dia teliti sana kemari, maka nggak boleh berjamaah salatnya. Karena salatnya sendiri harus dikodok. Kenapa harus dikodok? Karena kiblatnya belum tentu. Tapi kalau misalkan pakai kompas di HP atau bawa kompas sendiri, oh kiblatnya kemari, sudah kelas berjamaah sudah, karena sudah yakin apa bisa diyakini karena ada Nah, di sini syaratnya salat harus bawa apa namanya harus istiqbalul kiblat. Apa istiqbalul kiblah? Begitupun orang yang salatnya tayamum, orang salat dengan tayamum yang wajib digodok salatnya maka tidak boleh nggak boleh berjamaah. Berarti salatnya sendiri. Kenapa sendiri-sendiri? Karena salatnya wajib diqadha. Paham tuh? Terus waduhulul wakti, dakhala yadhulu duhulan. Ini yang dipakai adalah isim masdar. Kenapa duhulu? Karena duhulu jadi mubtada. Al wakti duhulu mudhaf, al wakti mudhafun ilaih. Waduhulul wakti dan masuknya waktu. Jadi syaratnya salat itu harus masuk waktu, pas ya. Pas adzan Allahu akbar. Oh pasnya jam berapa? Jam 12 lewat 5 menit. Emang zuhur biasanya jam 12 lewat 5 menit. Dia udah masuk waktu apa namanya? Kalau misalkan jam 12 5 menit, adzannya jam 12 kurang 3 menit. Berarti sah apa enggak adzannya? Jam 12 5 menit waktu zuhur. Ini adzan jam 12 lewat 2 menit. Berarti udah masuk apa belum waktu zuhur? Kenapa belum? Ya, belum. Berarti tinggal berapa lagi masuk waktu zuhurnya? 3 menit, tunggu tuh 3 menit, main adzan aja. Mungkin adzannya nanti enggak sah kalau di adzan 2 menit atau gimana, apalagi adzan yang panjang-panjang. Allahu akbar, panjang-panjang ya. Bisa jadi 3 atau 4 menit. Kalau sholatnya nanti sah apa enggak sah? Kenapa? Karena bisa dikatakan apa? Pas giliran waktu sholat bisa jadi jam 12 lewat 5 atau lewat 7 menit. Karena adzannya kan tadi panjang. Makanya usahakan kalau adzan harus pas waktu ya. Yang kemarin siapa tuh adzannya bagus tuh? Ada yang adzan apa? Mekah apa Madinah? Mana ada al-muadzin ada? Ya, suaranya kayak Mekah gitu. Ada ya bagus adzan kayak gitu santri itu bagus adzan. Allahu akbar Allah. Ya adzan dengan gaya-gaya lemur ente mah. Yang dikaruniakan adzan bapak-bapak. Udah batuk, udah apa? Al-muadzin huwa al-muadzin al-muqimu wa alladhi yakunu imam huwa alladhi ya'khudhu kullahu. Dia yang ambil semua. Al-muadzin huwa al-muqim huwa alladhi yakun imam huwa aina nas matu aina nas namu nama yanamu aina nas namu pada tidur semuanya. Alladhi yu'adzin huwa yang adzan dia, wal muqim yang qomat dia, walladhi yakunu imaman huwa wal baqi matu ala furushihim wa ala firashihim hadha. Di atas kasur mereka la ya syekh la yakun hakala. Terus yang 8-nya apa? Ijtinabul mubtilati. Dan yang ke-8 daripada salatnya salat apa? Menjauhi pembatalan ya, pembatalan salat. Banyak pembatalan salat ya. Yang membatalkan salat ya seperti makan banyak, itu kan membatalkan salat ya, atau al-mufattir, sesuatu yang membatalkan puasa dilakukan ketika salat batal juga sama ya, atau gerak 3 kali berturut-turut. Di depan ada orang keluar, dia masuk ke depan. Begini, 1 2 3. Ini namanya salasu harakatin mutawaliyatin. Jadi kalau ada temannya di depan, kemudian dia keluar daripada shaf, maka masuknya pelan-pelan. 1 diam. 2 diam. 3 diam, hakata ya. Dan sunnah bagi orang yang sholat di belakang sendiri, dia tepuk orang yang sedang sholat di depan, tepuk gitu.
Biar dia mundur. Nanti mundurnya sama. 1 diem, 2 diem, 3 diem, hakata. Jadi mundurnya teratur, mundurnya jangan begini. 1 2 3. Batal apa enggak salatnya? Kenapa ini? Karena thalathu harakatin mutawaliyatin, 3 gerakan berturut. Fahimtum? Karena menurut mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang sholat sendiri di belakang batal sholatnya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Makanya mengikuti daripada madhab Imam Hanafi, menghargai pendapat Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, kita kalau datang di sop paling belakang, kita tepuk teman kita. Terus kata, biar mundur teman kita. 1 diem, 2 3 kata. Jangan gini, tepuk teman kita, dia mundur. 1 2 3. Ente masuk ke dalam depan. Ente bilang aman, jazakallah khairah. Ente bilang jazakallah khair. Ya udah, ente tepuk lagi. Malun ente. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya ngenyek wong. Kalau kata orang yang ngenyek wong, hina orang itu. Ada majuz, ada majuz. Ada tidak boleh. Soft tuh ada ya. Enggak boleh. Apalagi orang sholat sampai muter-muter. Itu ihanah fi shalah. Kalau orang sengaja main-main dalam sholat, batal sholatnya. Tapi kalau sengaja menghina sholat, bisa murtad. Karena sholat hukumnya wajib. Hati-hati, jangan main-main dengan sholat ya. Orang lagi sholat gitu. Sate. Ya biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ente syaitan ente. Jangan diganggu, biar al-musalli huwa al-musalli alladhi yakul mashwi, yang makan sate khali yakul mashwi bi nafsihi. Ya, ba'da ma tammat wa kamulat salatuhu, jadi kammalat salatahu, setelah dia menyempurnakan salat, wa yakul mashwi aidan, yaltahik atau yalhaq bi sahibi, dia ngikutin temannya makan apa? Makan sate. Ayo. Ini sate teman sate ya. Ya Allah surah sate. Mashwi ya Syekh, mashwi. Enggak boleh ganggu orang yang sedang salat. Sama lagi yang membatalkan salat banyak. Kita makan qalhun itu jigong. Ya, jigong di atas lebih besar daripada simsima. Kemakan atau segede simsima seperti apa? Wizen. Ya, di sini ada jigong, lagi sholat dimakan. Itu yakul ya akhi, batal sholat. Makan apa namanya? Makan ya betul sholat ada. Ya. Apa sholat makan permen? Permen telan. Ada yubtilu sholat, bisa membatalkan. Ya, makan permen, ada yakul permen, enggak boleh. Apalagi kalau lagi sholat makan kebuli, itu kalau terlaluan itu. Makan permen aja udah nggak boleh, apalagi makan kebuli. Dan diantara makruhat sholat, makruh sholat, megang jenggot begini ya. Mau sholat jenggot nggak ada, udah pegang-pegang ini. Ya Syekhul Arab, yamsik hada, yamsik lihiyatah begini. Nggak boleh, makruh ya. Nggak batal, begini doang kan, nggak gerak, makruh. Kata Rasulullah SAW, lau khashat hadha, lau sakanat hadha. Kalau diam ini, tangannya nggak pegang ini, la khashat jawarihu, maka bakal khusyuk anggota tubuhnya. Man qala hadha, lau sakanat hadha, la khashat jawarihu. Nah, ada lagi orang pas masuk masjid, dia enggak salat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah SAW, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena engkau belum salat. Fa sallahu, yani rakaat tahiyatul masjid. Ya, rakaatai tahiyatil. Jadi kalau masuk masjid jami' atau masjid-masjidnya di sini, tapi ajaran syarif ulama-ulama kalau masuk masjid apapun mereka tahiyatul masjid ya. Sebetulnya tahiyatul masjid berlaku untuk apa? Untuk masjid jami' yang dibikin salat tapi nggak apa-apa tahiyatul masjid yang gede yang apa udah. Itu sholat sunat taubat, nafil mutlak apaan kayak, yang penting pas masuk masjid usahakan 2 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulu ahadukum al-masjida illa wa huwa yusalli rakaatain. Jangan sampai masuk seseorang di antara kalian kepada masjid kecuali dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat kata. Nah, terus nah, dan kalau lagi sholat usahakan kalau lagi sholat dia pas lagi sujudnya baca subhanallah alhamdulillah subhana rabbiyal a'la 3 kali ya, tenang dulu ya. Lagi ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah
Ulah subhanallahu akbar, Allahu akbar. Iya sok cepat salatna ya. Usahakan ke pas keur sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik. Bagaimana kalau misalkan ada masalah seperti ini? Si imam lagi ruku, pas baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Tiba-tiba si makmum nyangka kalau si imam sudah i'tidal begini. Padahal si imam masih apa? Masih ruku. Taunya si makmum i'tidal aja. Pas ngeliat si imam, taunya si imam masih ruku. Gimana kita? Apakah kita nunggu ataukah ruku lagi? Nah, di sini kata ulama dua posisi. Apa? Mau ruku lagi tidak apa-apa. Atau mau nunggu tidak apa? Itu tidak membatalkan. Udah. Ya, di dalam apa itu? Di dalam bab sujud apa namanya? Atau sujud di situ ada. Ya. Bab sujud di situ ada dalam kitab Safinatus Saja atau dalam syarah Kasyifatus Saja. Syarah Safinatun ada di situ ya. Itu apa ketika sujud ya. Terus kalau misalkan imam sama ketika sujud imam sujud. Dikira makmum si imam sudah julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Taunya pas imam berdiri, si ini berdiri, begini berdiri, tiba-tiba apa? Tahu-taunya si makmum sedang apaan? Si imam sedang apa? Masih sujud. Apakah kita mau nunggu si imam ataukah kita sujud kembali? Di sini ada dua posisi, sama hukumnya seperti ruku. Bagaimana? Kita mau nunggu atau mau sujud lagi? Tidak apa. Berarti kalau saya sujud lagi berarti berapa kali? 3 kali. Enggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Paham tuh? Harus ngerti. Ada orang misalkan imam perhatikan nih imam. Ada imam lagi berdiri, dia langsung sujud. Dia lupa dengan ruku. Bagaimana posisi si makmum? Ya si makmum bilang subhanallah. Nanti si imam udah dia sujud, berdiri lagi ke atas. Udah berdiri nggak usah baca surat, dia langsung ruku. Udah ruku langsung i'tidal. Setelah i'tidal langsung sujud. Sama seperti biasa gitu. Paham tuh? Karena dia tadi lupa apa? Lupa ruku. Si imamnya ikutin subhanallah. Kalau si imam sudah dikode sama makmum subhanallah, ya sudah berarti si imam ada kesalahan. Langsung si imam balik lagi. Berdiri lagi, udah berdiri langsung ruku, udah ruku udah i'tidal sujud. Wah kata subhanallah. Cek si imam kumaha urang we atuh. Magrum hadza ya enggak boleh. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum lil Quran. Ya ummul qauma aqra'uhum. Ada hadis mukhtarul hadis kan udah berhafal ente. Ya ummul qauma aqra'uhum, yang menjadi imam untuk satu kaum, aqra'uhum paling pinternya di dalam membaca Al-Qur'an. Satu. Yang keduanya di dalam kata-kata ulama fuqaha afqahuhum, yang paling faqih. Yang ketiga ahsanuhum libasan, bajunya yang bersih. Yang keempatnya ahsanuhum wajhan, wajahnya yang paling ganteng. Ngaruh ganteng loh. Kumaha lamun orang goreng patut, tapi pinter ulama udah. Karena orang memandang bukan dengan jeleknya tapi dengan alimannya. Ya ada orang hidungnya dijidat misalkan. Ya, ini kan aneh. Udah gitu dia dijadikan tapi dia alim faqih, faqih aqra itu orang lebih pintar membaca Al-Qur'an. Dia jadi imam enggak jadi masalah. Apa? Awra'uhum, yang paling wara', yang paling faqih. Kalau faqih sama semuanya, ahsanuhum libasan, bajunya yang paling bagus. Bajunya bagus semua apalagi ahsanuhum sautan, suaranya yang paling bagus. Suara ngaruh. Makanya Abdul Basit belajar itu suara ya. Gosidah nanti. Wah kaza ya. Karena Sayyidina Bilal kenapa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk azan? Apa kata Rasulullah SAW? Li'annahu anda sautan. Anda alif maksur. Li'annahu anda sautan. Apa anda itu? Lebih lantang. Sautan suaranya sini. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah kenapa diperintahkan beliau tukang azan? Jadi azan li'annahu, karena Sayyidina Bilal anda sautan. Apa anda sautan artinya? Lebih lantang suaranya. Jadi yang paling adzan ya. Terus adzan tuh jangan mentang-mentang lantang doang, harus itu dong, harus enak juga adzannya. Mana ada adzan kayak orang Mekah kemarin? Contoh dong yang lain. Ana mau adzan kayak Madinah, ana mau kayak Mekah.
Ada lagi bilang, ana kamithlil hadrami. Ana kamithlil hadrami. Saya mau adzan seperti orang Hadramut. Bagus adzan Hadramut enggak panjang-panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata ya. Pin jangan ngelamun, Pin. Ya, ulah ngalam, hayang kawin. Nanti berarti kan hayang kawin. Nah, li'annahu anda sautan hadza. Li'annahu anda sautan jadi tamyiz. Li'annahu karena Sayyidina Bilal anda sautan. Dan Sayyidina Bilal enggak bisa bilang sin. Makanya kata Rasulullah SAW, sin Bilal indallahi, sin Bilal indallahi Sayyidina Bilal enggak bisa bilang sin, enggak bisa. Kalau bilang sin itu bilangnya shin. Jadi Sayyidina Bilal enggak bisa bilang begini. Kalau kita sin bisa. Coba ya Allah. Coba sin. Sin. Kalau Sayyidina Bilal enggak shin. Apa namanya? Makanya kata Rasulullah SAW, shin Bilal indallahi shinun. Apa? Shin Bilal. Hadza. Sin Bilal indallahi sinun. Ya. Jadi Sayyidina Bilal kalau disuruh bilang sin enggak bisa. Sin, shin, sin, shin. Makanya kata Rasulullah, shin Bilal indallahi sin. Jadi shinun Bilal indallahi sin. Makanya catatkan sin. Karena Sayyidina Bilal enggak bisa bilang sin, shin, sin, shin enggak bisa. Ya. Sebagaimana kita juga kadang-kadang nggak bisa bilang dod nggak bisa, ya, dod. Ada orang bilang dod, adalah guru bilang begini, dod. Lagi di sini muncul dod, jadi masing-masing. Lagi dua harus kelihatan. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, ana afsahu man nataqa bid-dadi, kata Rasulullah SAW. Ana afsahu, aku adalah orang paling fasih, man nataqa, orang yang berbicara bid-dadi, dengan huruf dod. Dod. Guru kita di Mekah bilang dod. Orang-orang Jawa, gurunya Kiai Jawa, dod. Muhammad terus belajar ke orang Jawa, Kiai Jawa. Muhammad bilang dod. Canggel, pegel, langsung jewer kuping gurunya. Dod ya. Nah, dod. Ana afsahu man nataqa. Aku adalah orang paling fasih mengucapkan huruf dod. Sayyidina Bilal enggak bisa bilang sin. Sin, ya Bilal, sinun. Kata Sayyidina Bilal, shin. Sinun, shinun. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shin Bilal indallahi sinun. Jadi shin Bilal jatuh kasih Allah shin. Hadza Bilal bin Rabah. Bilal bin, dan Sayyidina Bilal adalah orang yang terompah sendalnya sudah masuk surga duluan. Sudah masuk surga. Orangnya belum, masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah masuk surga duluan. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal kalau sudah tahiyatul masjid, kalau sudah wudu, beliau salat sunat 2 rakaat wudu. Amalkan. Habis wudu salat sunnah 2 rakaat, namanya rakaat wudu. Salat sunatan rakaatul wudu, rakaatil wudu. Ya, jangan wudu doang. Salat sunatan rakaatil wudu, wa taubah, wal istikharah, wal hajah. Apalagi yang banyak deh. Lillahi ta'ala. Terus wajtinabul mubtilati, dan menjauhi pembatalan salat. Ayo baca bang. Bismillah. Ayo bismillah.
Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi ta'awuni wa fi ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab menjelaskan tentang saling tolong menolong atas ketakwaan ya. Hadza huwa. Naam hadza. Babun fi ta'awuni 'alal birri wat bab menerangkan fi ta'awuni saling tolong menolong 'alal birri atas kebaikan wat taqwa dan ketakwaan. Baik. Qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan saling tolong menolonglah kalian 'alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan ketakwa. Wa qala ta'ala dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri," dan demi masa. Wawunya wawu qasam bukan wawu ataf. Dari mana wawu qasam wawu sumpah ketahuan? Karena harokat al-asri harokatnya kas. Berarti dibacanya wal 'asri. Atau di Al-Qur'an wasyamsi. Itu wawunya wawu qas. Berarti kalau wasyamsi berarti apa namanya? Demi matahari. Berarti kalau wal asri berarti demi apa? Demi masa. Terus apa lagi? Wadduha. Apa? Kok enggak wadduhi? Wadduh karena wadduha di situ kasrahnya muqaddarah. Kasrahnya tersembunyi dikira-kirakan apa? Alal alif maksur. Alal alif maksur. Berarti wadduha dan demi siang. Wal laili dan demi wal laili dan idza saja apabila menutupi dengan kemalamannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah wadda'aka meninggalkan engkau rabbuka ma khala dan tidak benci. Ayat Al-Qur'an ini turun ketika apa? Ketika telah wahyu berapa hari? 16 hari kepada Rasulullah SAW. Maka orang kafir bilang apa? Inna rabba Muhammadin apa namanya? Da'ahu wa qalahu. Sesungguhnya Tuhannya Nabi Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Rasulullah dan marah kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat Al-Qur'an apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala bimana ghadiba. Harus ngerti dong bahasa ya. Kalau orang sebetulnya seperti ente ini ngaji sama saya atau sama guru lain, cuman kalimat-kalimatnya dihafalkan. Setiap dengar kalimat yang aneh diingat-ingat. Ente bakal hafal yang namanya Qomus Yunus. Dulu saya diajak hafal Qomus Yunus sama kakak saya. Ya, sama Habib Hasan. Kata Habib Hasan, ayo kita hafalin Qomus Yunus. Baca kitab aja udah bisa baca kitab semua dan arti-artinya. Ya enggak semua juga, kita juga masih ada yang enggak tahu. Tahu-tahu apa? Pas kita dengar Qomus Yunus dari mulai A sampai huruf Sa sampai huruf apa? Apa sampai huruf apa namanya? Alif sampai apa? Alif sampai I. Semuanya alhamdulillah tahu. Bagaimana cara mengetahui ini kalimat? Ya tadi kalau ketika ngaji itu harus teliti. Jangan ngelamun, nah. Tong nemongkeun kana pantok pinu ulah. Temur kana kitab. Sepejaan oge nya. Ya karena kalau lagi ngaji setan pada dekat. Nah, terus. Terus apa lagi? Wal asri dan demi masa. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia lafi husn dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi? Lafi husn dalam keadaan merugi. Innal insan, insan ada manusia. Lafi husn dalam keadaan rugi. Illal ladzina, kecuali orang-orang. Ini namanya isim mausul. Alladzina itu mensifati jamak taksir. Alladzina orang tapi kalau orang satu apa? Illal ladzi. Kalau dua orang illal ladzaini. Kalau tiga orang illal ladzina, kecuali orang-orang. Orang-orang di sini lil ghalabah. Apa ghalabah artinya? Masuk laki-laki dan masuk perempuan. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, yang beriman mereka. Ini wawunya wawu jamak, kembali kepada siapa? Kepada alladzina. Nah, makanya ketika ente ceramah wal asri dan demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, mereka yang beriman. Di situ ada wawu jamak Bapak-bapak. Nah, jadi pakai amanu, apa amanu? Orang-orang yang illal ladzina amanu, ketika mereka orang-orang yang illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, mereka yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah apa lagi? Wa amilus solihati. Wa amilu. Nah, jangan sampai lupa tuh, dan mereka-mereka yang beramal as-solihati, beramal yang baik. Wa tawasau, dan mereka saling mewasiatkan apa?
saling mewasiatkan bil haqi dengan kebenaran. Terus apa lagi? Watawasau, dan mereka saling mewasiatkan bisabri dengan kesabar, ya, saling mewasiatkan ya, dengan kebenaran atau kesalahan. Jadi mereka itulah orang-orang yang hebat, wahakata. Nah, terus qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Beliau hafal Al-Quran umur berapa tahun? Umur 7 tahun. Berapa hafal Al-Quran umur berapa tahun? Ayo. Dan beliau hafal Muwatta, hadisnya Imam Malik umur 10 tahun. Segini tebalnya. 10 tahun itu pun dihafal selama 10 hari. 9 atau 9 hari. Segini tebalnya Imam Syafi'i. Makanya ketika mengaji ke Imam Malik, Imam Syafi'i ini apa? Beliau enggak bawa pulpen dan enggak bawa buku. Kenapa? Karena Imam Syafi'i fagir. Ma'indahu syai'in, ma'indahu syai'an. Enggak punya apa-apa. Maka ketika mendengar daripada Imam Malik mengeluarkan hadis, Imam Syafi'i begini tuh. Beliau begini. Begini. Menulisnya pakai tangan begini, pakai air liur begini. Ketika mengeluarkan hadis begini. Ketika mengeluarkan hadis Imam Syafi'i begini, terus catatkan seperti ini. Akhirnya kata Imam Malik ngelihat aneh, langsung marah Imam Malik kepada Imam Syafi'i. La ilaha illallah, kata Imam Malik. Ente ngapain begini-begini? Kata Imam Syafi'i, saya enggak punya apa-apa. Terus ente sedang minta apa? Nyatat hadis yang antum tadi buka satu persatu. Terus dan alhamdulillah katanya saya hafal dari 1 sampai akhir hadis saya hafal. Kata siapa? Kata Imam. Sebelum ke sini saya pinjam hadis orang, kitab orang saya pinjam dari orang. Menghafalnya berapa hari? Berapa hari menghafalnya? 9 hari. Ada Imam Syafi'i. Jadi hafal Al-Qur'annya umur berapa tahun? 7 tahun. Hafal Muwatta, hadis Muwatta karangan Imam Malik, kumpulan hadis Imam Malik berapa? 10 tahun. Ada Imam Syafi'i. Umur 16 tahun beliau sudah menjadi mufti. Itu memberi fatwa. Ada Imam Syafi'i radhiyallahu, namanya mujtahid mutlak. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Taib. Kalau mujtahid mutlak di atas, seperti siapa? Abu Hanifah. Siapa mujtahid mutlak itu? Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Malik. Siapa lagi? Itu Imam Ahmad bin Ada namanya mujtahid mutlak. Itu namanya siapa? Mujtahid. Wahakadha. Imam Syafi'i hafal Al-Quran tadi berapa tahun? Umurnya berapa? 7 tahun. Terus hafal hadis Muwatta berapa? 10 tahun. Dan hadis Muwatta dihafalkan selama berapa hari? 9 hari. Itu pun dari Mekah ke Madinah. Beliau di perahu, bukan di perahu, apa namanya? Ikut-ikut orang gitu, rombongan, numpang sama orang. Akhirnya beliau hafalkan hadis. Hadza Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardha. Namanya Muhammad bin Idris. Waktu meninggal beliau umurnya enggak sampai 50. Belum sampai 60 tahun. Antara 45 tahunan, masih muda Imam Syafi'i ada. Nah, tapi sudah jadi ulama besar. Umur 16 tahun sudah memberi fatwa. Dan di bawah kursi Imam Syafi'i ditaruh ember. Kenapa? Karena keluar nanah daripada umur Imam Syafi'i. Nanah keluar. Kenapa keluar? Karena beliau banyak duduk. Kurang air. Makanya kalau santri dikit-dikit kentut. Dikit-dikit apa lagi? Bisul. Dikit-dikit kentut. Kenapa? Karena santri itu kurang air. Dari dulu sudah ada. Apa terus? Khalas. Qala Syafi'i, qala Imam Syafi'i, telah berkata Imam rahimahullahu kalaman ma'nah, yang artinya apa yang artinya? Innan nasa, sungguhnya manusia, au aktsaruhum, atau kebanyakan manusia, fi ghaflatin, dalam kelalaian, antadabburi hadhihi surati, daripada merenungkan ini ayat, ini surat katanya. Kata siapa? Kata Imam, innan nasa, sesungguhnya manusia, au aktsaruhum, atau kebanyakan manusia, fi ghaflatin, di dalam kelalaian, antadabburi hadhihi surati, daripada merenungkan ini surat apa? Yaitu surat wal asri, innal insana lafi illa alladhina wa amilus wa tawah. Coba kalau manusia memikirkan atau mengamalkan dengan ini ayat, maka manusia dikit-dikit sholat duha, dikit-dikit dia nggak bakal ngantuk. Jam 4 sampai jam 5 itu dia nggak bakal tidur, ya, dia pasti bakal zikir. Karena apa? Karena dikatakan wal asri innal insana lafi illa alladhina beriman sama Allah. Beriman sama Allah. Salat, ngaji, baca zikir, baca aurat, baca ratib. Hadza namanya beriman sama Allah Subhanahu
beriman sama Allah, ya iman bahwasanya tiada Tuhan selain. Terus dilanjut wa amilus, dan mereka beramal apa beramal soleh? Salat duha, witir, tahajud, salat sunat fajar, murajaah kitab kalau santri. Hasbuk ya Allah, sudah. Berisik dia. Murajaah kitab, banyak lagi. Namanya wa amilus, apalagi bersih-bersih, tempat sholat bersih. Dia pasti kalau ingat sama ini ayat, pasti nggak mau diam, maunya gerak apa? Gerak dalam kebaik. Temennya nggak ngaji, diajarin. Temennya nggak bisa ngaji, diajarin. Temennya tidur, dibangunin. Berarti wa amilus. Terus apa lagi? Wa tawasau, dan saling mewasiatkan bil haqi, dengan kebenar. Awas nanti jangan melanggar, jangan maksiat. Jalannya juga pasti kalau orang mengamalkan ini ayat, nunduk kepalanya. Enggak ada yang namanya kalau mengamalkan ini ayat, pas lagi jalan tungak tengok kanan kiri. Apalagi ngelihat hadhihi fulana wa hadhihi fulana, mafi. Enggak ada. Itu dikarenakan apa nih? Karena illal ladzina amanu wa amilus salihati. Terus wa tawasau bis sabri. Awas di pondok harus sabar. Di pondok bukan di rumah. Di pondok nggak ada kasur yang empuk. Di pondok nggak ada umi. Di pondok nggak ada abah. Di pondok bukan di rumah gampang minta duit. Awas di pondok bukan dicuciin sama umi. Jadi bajunya harus dijaga. Kalau mereka mengamalkan ini ayat Al-Quran, pasti semua manusia bersih semuanya. Rapih bersih. Makanya kata Imam Syafi'i, innan nasa. Apa innan nasa? Au aktsaruhum, atau apa? Oke, apa? Fi ghaflatin, apa? Ghaflah. Lalai teh naon, lalai teh cik urang mah. Naon lalai teh? Poho naon deh? Lalaura. Antara buri hadis surati daripada merenungkan ini ayat tadabburan. Terus an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdurrahman siapa? Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda, siapa yang bersabda? Man jahaza ghazian, barang siapa orang yang menyiapkan ghazian, orang yang mau berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah. Cuman dia menyiapkan alat-alatnya untuk orang perang. Ridho al-Attas mau perang. Si Ridwan cuman menyiapkan kudanya, terus menyiapkan baju anti pelurunya, baju perang, terus menyiapkan apa lagi? Senjatanya udah. Tapi si Ridwan nggak ikut perang. Cuman menyiapkan alat-alat untuk yang perang siapa? Ridho al-Attas. Si Ridwan enggak, cuman menyiapkan alat-alat perang aja. Man jahaza ghazian. Apa kata Rasulullah SAW? Faqad ghaza. Apa? Ghaza yaghzu ghazwatan. Maka dia telah ikutan perang juga. Sama pahalanya, jangan ikutan Begitupun abah umi ente enggak mondok. Cuman menyiapkan ente biar mondok, biar belajar. Sama pahalanya dengan orang yang belajar. Ya? Makanya ente di pondok jangan lupa baca doa untuk ibu bapak. Rabbighfirli wali warhamhuma kama ni saghira. Enggak gampang nyari duit. Kadang ada, kadang enggak. Ada orang tua, ya. Kata. Dan bagaimana cara mensyukuri kepada orang tua? Ngajinya yang benar, ya. Bukan dengan orang tua mencari duit atau apa. Ente pengen bantu orang tua. Saya mau bantu ortu, mau ikutan kerja. Salah kamu. Ya gimana dong caranya biar menyenangkan orang tua? Belajar dengan benar. Paham? Bapak narik kumaha bentukna fisik kayana, tetap ngaji yang benar. Itu adalah salah satu mensyukuri daripada apa? Kesungguhan orang tua. Nanti Allah balas. Berarti ini al-walad hadza waladun barun li abawayh. Ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang. Barun. Bapaknya sulit mencari uang, ente malas-malasan belajar. Bapaknya sulit mencari uang, ente malah sedih-sedih pengen di rumah. Ceritanya pengen cuciin baju bapak, cuciin baju emak, pengen bantu-bantu bapak di rumah. Itu bukan cerita kamu, tapi cerita setan yang membisikkan santri biar santri nggak mau belajar. Hati-hati itu. Itu namanya setan, namanya tadassus. Namanya tadlis. Apa namanya? Tadlis itu apa? Si setan masuk secara sembunyi-sembunyi. Ya. Apa namanya, pandangan orang bagus. Oh masya Allah nih anak soleh nih, mau bantu emak di rumah, mau bantu bapak. Enggak, anak mah enggak mau mondok, mau bantu abah, bantu umi, bantu unjit. Padahal pas di rumah boro-boro bantu, bohong semuanya Itu tadlis, yaitu cara memasukkan setan tipu daya seperti itulah. Biar si santri ini kacau di pondok, hati-hati. Dan itu terjadi, wage ada. Ya, teman-teman kita banyak
Teman saya waktu mondok 2 bulan, 3 bulan pulang. Kenapa? Mau bantu ortu. Mau bantu. Pas pulang di rumah bukan bantu ortu, tapi merepotkan. Merepotkan ortu. Apa ortu? Orang tuh bohong. Itu namanya tadlis. Makanya kalau ada bisikan setan yang benar, la hadza langsung baca qul a'udzu birabbil falaq, terus baca qul a'udzu birabbin, khalas. Buang jauh-jauh. Terus apa lagi? Wa man khalafa ghazian fi ahli bi khairin. Barang siapa yang meninggalkan bekal, ya. Ghazian untuk orang yang berperang, ya. Fi ahlihi, bagi keluarganya. Faqad ghaza. Maka dia juga sama apa? Telah ikutan perang. Si Ridwan cuma nyiapkan kuda, alat-alat perang untuk Ridho Atos. Perang dia. Cuman Ridho Atos punya bini, punya anak. Si Hilman datang, kata si Hilman, biar makannya, minumnya. Berapa mau perang? Berapa bulan? 2 bulan. Anak tanggung semuanya. Sama kata Rasulullah SAW apa? Faqad. Walaupun ente enggak ikutan perang, tetap dapat pahala perang. Sebetulnya yang paling khawatir Ridho dia. Menghadapi pedang, menghadapi senjata, nuklir, basoka. Ngeri kan, perang namanya perang. Ya mudah-mudahan kita nggak ada perang-perang deh. Ya udah cukup dulu para sahabatnya Nabi Muhammad SAW dan para tabiin yang perang. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kalian disuruh berperang maka ikutlah Ya kalau suruh perang udah. Kenapa mesti takut? Ya di dunia tuh ada khalas. Ad-dunya mata. Ad-dunya wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Jadi kadinya akhirnya dunia adalah mata, perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus. Ya, sebaik perhiasan adalah wanita yang solehah, enggak ada lagi, ya. Jadi di dunia enggak usah disedihin. Besok mati alhamdulillah. Besok lusa lagi kamu mati alhamdulillah. Udah yang penting mati husnul. Udah enggak ada lagi udah. Besok mati, entar juga mati. Ya terserah Allah sudah. Cuman minta sama Allah biar panjang. Terus muttafaqun alaih. Satu lagi, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW. Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya. Apa kata Rasulullah SAW? Laki anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW laki rakban. Rasulullah bertemu dengan satu pengendara, ya, birrauha, yaitu di Rauha. Fagala, maka bersabda Rasulullah SAW, manil qaumu, siapa rombongan itu, kata Rasulullah. Rokbah itu apa? Orang-orang yang pengendara rombongan, ya. Qalu, maka sahabat mengatakan al-muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Faqalu, maka bersabda siapa? Mereka, maka berkata mereka, man anta? Maka faqalu, maka mereka berkata, man anta? Siapa engkau? Qala Rasulullah SAW. Maka bersabda Rasulullah SAW, Rasulullah, saya adalah Rasul. Farafat ilaihi imratun sabiyatan, maka mengangkatlah seorang perempuan sabiyan, satu bayi. Fagalat, maka berkata si perempuan tersebut, alihadha hajjun, alihadha, apa untuk ini, hajjun, haji. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, naam, ya, walaki ajrun, dan bagi engkau mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun. Maksudnya apa? Tadi perempuan membawa anak kecil. Apa kata perempuan tersebut? Ali hadza hajjun? Apakah untuk anak kecil ini dituliskan pahala haji ya Rasulullah? Padahal ini anak kecil belum wajib haji, tapi dia dapat apa enggak pahala haji? Apa kata Rasulullah SAW? Naam. Apa kata Rasulullah? Walaki ajrun, dan buat kamu juga pahala. Ini perempuan sedang menghajikan anak kecil. Sementara anak kecil wajib apa enggak? Apa syaratnya wajib haji? Al-bulug wal aqlu, balik dan Ini yang namanya anak kecil, sudah balik apa belum? Berarti kalau anak kecil seperti ini dihajikan sama ibunya, dapat pahala haji enggak? Dapat pahala haji enggak? Dapat. Cuman kewajiban haji gugur apa belum? Kenapa belum? Karena belum balik. Tapi dapat pahala haji enggak anak kecil? Apa kata Rasulullah? Naam, ya, dapat pahala haji. Terus apa lagi? Walaki ajrun. Apa walaki ajrun? Dan engkau juga mendapatkan pahala. Nah, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Kok yang mana nih, kok enggak ada? Ngajol ke handap apa? Loncat ke bawah. Diulang lagi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW ba'atha ba'than, mengutus utusan ila Bani Lahyan, bisa Lahyan atau Lihyan.
min Hudzailin, daripada suku Hudzail. Faqalah, maka bersabda Rasulullah SAW, lian ba'its, hendaklah bangkit, min kulli rajulaini, dari setiap dua orang laki, ahaduhuma, salah satu di antara mereka. Ayo, dari setiap dua laki salah satu aja yang bangkit. Wal ajru, dan pahala, bainahuma, antara keduanya. Yang bangkitnya satu orang, tapi yang dapat pahalanya berapa orang? Dua orang. Mungkin yang satu nunggu dan yang satu berangkat. Yang satu walaupun nunggu tetap dia dapat pahala berangkat. Yang satu berangkat ke Bani Hudzail, yang satu nunggu. Kata Rasulullah, lian ba'its, hendaklah bangkit. Apa? Min kulli rajulaini, dari setiap dua orang laki-laki, ahaduhuma, salah seorang yang bangkitnya. Berarti yang satu yang satu lagi apa? Tapi kata Rasulullah, wal ajru bainahuma. Wal ajru apa artinya? Di antara kedua, dua-duanya dapat pahala. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Intinya apa? Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal wattaqwa wa la ta'awanu. Nah, kalau saling tolong menolong atas dosa dan permusuhan, sama dapat pahala, dapat dosa dua-duanya. Terus yang keduanya apa? Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli salihah jami'a syai'an nafi'an barakah wa ila hadratin nabi sirril Fatihah.